Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dalam lanjutan laporannya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh artis Lucky Alamsyah. Ujaran dugaan pencemaran nama baik diunggah Lucky Alamsyah melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada 22 Mei lalu. Didampingi kuasa hukumnya Pitra Ramadhani Nasution, Roy Suryo masih berupaya melakukan mediasi dengan Lucky Alamsyah. Namun ini nampaknya akan berjalan alot karena tidak ada tanda-tanda dari Lucky Alamsyah untuk mengambil langkah damai. Untuk itu, langkah hukum pun terus berlanjut. Pengacara diperiksa juga sebagai saksi fakta, bukan hanya sebagai kuasa hukum juga, tapi sebagai saksi fakta yang mengetahui dan melihat peristiwa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan yang diduga dilakukan oleh saudara LA di akun Instagramnya. Nah, saya telah diperiksa ada 23 pertanyaan, nanti masalah materinya biar teman-teman penyidik yang akan menjawab hal tersebut. Yang perlu saya garis bawahi di sini, bahwasanya omongan yang disampaikan oleh LA tersebut adalah tidak benar adanya. Maka perlu kita klarifikasi dan kita luruskan. Kenapa kita melaporkan? Karena kita sangat dirugikan sekali dengan tindakan saudara LA tadi. Justru karena kita merasa rugi, kita melaporkan seperti itu. Sepertinya orang yang tidak merasa rugi kan tidak melaporkan. Justru karena kita rugi, kita di sini melaporkan dengan pasal 27 ayat 3 untuk pasal 45 Undang-Undang ITE, dan fitnahnya diatur dalam pidumnya juga pasal 310 dan 311 KUHP gitu. Jadi terhadap hal tersebut, hari ini kami mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa hormat kami ucapkan kepada rekan-rekan penyidik yang telah sigap dalam memeriksa perkara ini sehingga menaikkan status LA ini sebagai terselidik gitu ataupun terlapor, dan saat ini statusnya dalam proses penyelidikan, dan kita berharap dan optimis dalam waktu dekat ini kami berharap juga pihak kepolisian akan menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Itu yang kami harapkan dalam proses penuntasan masalah ini. Karena apa? Karena ini sangat merugikan baik secara material maupun imaterial. Kerugian material dan imaterialnya ini mungkin lebih spesifik jatuhnya kepada perdata. Akan tetapi di sini kita buktikan penghinaannya terlebih dahulu gitu. Karena dengan kata-kata dia telah memberikan petunjuk. Ada 3 petunjuk yang saya ambil di dalam kasus ini. Yang pertama dengan sebutan RS, ya, sebutan RS dengan mengatakan mantan menteri. Nah, itu telah memberikan petunjuk bahwasannya tujuan itu ke Mas Roy Suryo. Yang kedua, dia telah menyebutkan mantan petinggi partai. Kita ketahui bahwasanya Pak Roy Suryo adalah seorang mantan petinggi partai gitu. Terus yang ketiga, yang lebih akurat lagi pembuktiannya itu adalah peristiwanya itu. Dia menceritakan di situ gitu dengan memposting mobilnya Pak Roy Suryo. Itu menandakan apa? Bahwasanya tujuan yang dilakukan oleh si terlapor ini memang ditujukan kepada Pak Roy Suryo. Gitu. Yang dibuktikan dengan aksi insiden yang terjadi pada tanggal 22 tadi gitu. Yang kebenarannya juga malah dipertanyakan. Justru yang menjadi korban di sini adalah Pak Roy Suryo. Sampai sekarang juga kan pihak Polda Metro Jaya telah berstatement bahwasannya yang bersangkutan susah dihubungi dan tidak ada melapor kalaupun ada peristiwa dia sebagai korban gitu. Justru yang menjadi korban adalah kita di sini gitu. Upaya mediasinya sendiri kan kemarin ada syarat-syarat dan ini seperti apa? Ya, upaya mediasi telah kita sampaikan melalui media massa kepada yang bersangkutan agar bersangkutan dengan penuh iktikat baik ya menyelesaikan permasalahan ini. Tapi justru kami melihat yang bersangkutan tidak mempunyai iktikat baik dalam menyelesaikan masalah ini, maka dari itu proses hukum ini tetap dilanjutkan seperti itu. Nah, kita sangat menghormati aturan dari Kapolri, kita menghormati tentang aturan mediasi dalam Undang-Undang ITE ataupun penghinaan dalam hal pencemaran nama baik dengan dihadirkan para pihak ya. Tapi sampai sekarang jangankan kita, media massa saja menghubungi beliau sangat susah sekali. Nah, untuk itu kita akan lihat nanti dan saat ini sedang kita kaji gugatan perdata terhadap yang bersangkutan ya, gugatan perdata yang telah kita siapkan dan saat ini sedang dikaji, di mana gugatan kita itu lebih spesifik di dalam pasal 1372 KUH Perdata yang mengatur tentang penghinaan. Nah, di dalam KUH Perdata telah mengatur tentang ganti kerugian penghinaan.
kerugian itu bisa dilihat dari secara material maupun imaterial. Apalagi beliau adalah seorang tokoh publik, ya, seorang mantan petinggi partai dan seorang mantan menteri. Jadi hakim akan menilai letak penghinaan itu berdasarkan kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang tersebut gitu. Nah, untuk itu ini akan kita lihat nanti setelah yang bersangkutan dipanggil, dimintai keterangan untuk diklarifikasi dalam undangan klarifikasi, akan kita lihat nanti apakah yang bersangkutan masih menyangkal atau tidak mau minta maaf, dan tentunya akan kita pertimbangkan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian tadi gitu. Tapi kita masih berikan kesempatan ini